Rudiantara, bagaimana Anda melihat peluang sektor telekomunikasi di era pemerintahan Prabowo nanti dan apa tantangan utama yang akan dihadapi? Eh, Kita bicara telekomunikasi mungkin sekarang harus agak digeser ya, tidak hanya telekomunikasi model sebelumnya, karena model sebelumnya telekomunikasi itu lebih ditekankan pada orang menelepon dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah bergeser, yang di depan adalah semuanya meminta internet dan internetnya kecepatan tinggi. Ini konsekuensinya jadi istilah telekomunikasinya harus mulai digeser kepada sektor digital ya. Tetapi kita tetap memerlukan telekomunikasi sebagai infrastruktur dasar karena peran Kominfo itu sebetulnya lebih banyak kepada infrastrukturnya, sedangkan penggunaannya, aplikasinya itu harus dilakukan di-lead oleh sektor. Karena tidak mungkin Kominfo memahami sektor perdagangan, jadi mengatur mengenai e-commerce misalkan. Kemudian Kominfo juga tidak didesain untuk menangani proses bisnis kesehatan. Jadi tidak bisa juga mengatur tentang health tech misalkan. Juga tidak diatur untuk menangani proses bisnis keuangan sehingga mengatur fintech, tapi lebih fokus kepada infrastrukturnya, ya, aksesnya, kemudian hal-hal yang berkaitan seperti perlindungan kepada konsumen seperti PDP, perlindungan data pribadi, kemudian mendukung bagaimana memitigasi potensi terjadinya cyber attack, di mana lead-nya adalah sebetulnya BSSN. Nah, koreksi sedikit ya, ini tadi disebutkan jumlah SIM card atau pelanggan seluler itu 300 juta lebih. Sebetulnya kalau unique subscriber, artinya orang Indonesia yang menggunakan minimal satu SIM card atau minimal satu operator, itu ada sekitar 230-an juta. Jadi kalau 300 juta kan nggak mungkin lebih ya. Jadi kita harus menghitungnya dari 230-an, 230 sampai 240 juta penduduk Indonesia. Nah, kemudian yang akses internetnya boleh dikatakan hampir 90% itu ponselnya itu ada akses internet. Ini agar kita bisa melihatnya bahwa inilah industri kita. Dari sisi pertumbuhan bisnis memang beberapa tahun terakhir dan ke depan pun masih tetap single digit ya, secara overall bisnis digital. Tetapi dari berbagai subbisnis justru yang menarik itu yang berkembang itu yang berbasis aplikasi. Nah, aplikasi ini khususnya akan di-drive oleh yang namanya artificial intelligence. Sementara itu dulu Mbak Safira. Baik, apa saja Pak Rudiantara prioritas kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintahan baru ini untuk mendorong pembangunan sektor telekomunikasi? Nomor satu, biar bagaimanapun apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kementerian pada periode 2019 sampai 2024 ini fokus kepada akses. Akses ini kan harus terus ditingkatkan karena demand dari pasar itu adalah kepada internet kecepatan tinggi. Jadi aksesnya pun selain dilakukan pemerataan, tapi peningkatan kapasitas akses. Kita tahu Pak Menteri Budi Ari itu juga pernah menyampaikan secara terbuka mengharapkan nanti akses itu, terutama yang fiber to the home, yang ke rumah itu setidaknya 100 megabit per second. Ya syukur-syukur nanti kalau misalkan oleh masyarakat umum yang retail, kita bisa menggunakan ponsel dengan kecepatan yang lebih tinggi. Terutama di beberapa tempat sekarang sudah bisa dilakukan akses yang kecepatan sampai 20 megabit ya. Itu menggunakan 5G, tapi kan 5G masih relatif mahal kalau diimplementasikan di seluruh pelosok. Tetapi bukan Indonesia tidak mengadopsi teknologi yang terbaru, hanya secara pilih-pilih lokasinya. Karena kan pada akhirnya ini adalah bisnis. Nah, bagaimana tadi meningkatkan yang single digit ini suatu saat diharapkan ya di atas double digit tapi masih di bawah 10 sampai 15% lah yang itu diarahkan. Jadi banyak yang harus dilakukan. Nomor satu fokus tetap. Kedua juga kalau saya baca ya, kita baca pemberitaan mengenai pembekalan kepada calon menteri itu salah satunya adalah dilakukan oleh Michael Hosman untuk AI, dan ini juga menunjukkan bahwa presiden terpilih itu sudah mengetahui dan memahami bahwa ini akan mendominasi pola hidup Indonesia
ya, menggunakan AI, artificial intelligence. Nah, konsekuensi dari artificial intelligence itu kan syaratnya ada 3. Satu, ada data. Datanya harus banyak, berkualitas, dan berkesinambungan. Nah, ini ada risikonya, data breach. Kan beberapa kali ada terjadi kebocoran data di Indonesia, ya. Itu ada plusnya, ada minusnya. Kedua, ada namanya algoritma. Algoritma ini tergantung kepada orang. Ya, membuat algoritma artinya apa? Talent development. Jadi fokus kepada bagaimana mengembangkan talent. Kemudian yang ketiga, adanya infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Infrastruktur data center. Nah, data center bukan asal data center. Data center sekarang harus pakai GPU. Ya, karena demand-nya yang sangat tinggi, terutama untuk gamers, kemudian interaksi proses yang sangat cepat dan besar itu harus pakai GPU. Nah, sekarang di Indonesia sudah ada beberapa data center yang menggunakan GPU. Tetapi melihat kondisi geografis Indonesia, mungkin data centernya masih tetap namanya data center terpusat, ya. Di Jawa, di Sumatera, di Riau, terutama di Batam, kemudian di timur Indonesia. Tetapi dari sisi aplikasi ini yang harus dipikirkan itu adalah konsep distributed AI. Jadi artificial intelligence yang lebih terdistribusi di Indonesia. Mengingat beberapa hal. Pertama, infrastruktur. Kedua juga demand-nya itu juga mungkin agak berbeda-beda antara demand di Pulau Jawa dengan demand di luar Jawa. Jadi AI menjadi tumpuan utama bagi kita, ya. Ketiga adalah tadi sudah disebut, agar industri digital ini sustainable harus dilakukan optimalisasi dari namanya istilah regulatory cost. Regulatory cost ini yang paling besar adalah PNBP frekuensi. Jadi pemerintah itu secara keseluruhan, bukan Kominfo, ya, tapi secara keseluruhan itu harus melihat bahwa pendapatan pemerintah dari sektor ini bukan dari PNBP, bukan meningkat PNBP, tapi kombinasi antara PNBP utamanya dan pajak. Pajak itu macam-macam. Ada PPh badan, ada PPh karyawan, ada PPN impor, dan lain sebagainya, ya. Nah, kombinasi keduanya. Nah, sekarang tuh kecenderungan dilihatnya hanya PNBP, baik pemerintah maupun di DPR fokusnya hanya kepada PNBP. Nah, kenapa saya sampaikan harus kepada pajak? Karena kalau pajak meningkatnya lebih cepat, itu menunjukkan industri sustainable. Karena hanya korporasi yang bisa yang untung yang bisa membayar pajak. Nah, ini harus dilakukan semacam istilahnya optimalisasi atau rasionalisasi dari PNBP khususnya BHP frekuensi dengan pajak, gitu, ya. Dan ini pemerintah melihatnya secara umum, secara keseluruhan melihatnya harus kombinasi di antara keduanya, gitu.